Ya, kuasa hukum Peggy Setiawan meminta Kejaksaan Agung memerintahkan Kejati Jawa Barat dan Kejari Cirebon lebih teliti dan juga cermat menerima berkas perkara Peggy Setiawan. Selain itu, Peggy Setiawan juga sudah melimpahkan berkas perkara untuk pra-peradilan. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus ini, kita sudah terhubung dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, Dedi Purwanto. Selamat malam, Pak Dedi, apa kabar, Pak? Selamat malam, Bang Rehat. Alhamdulillah baik, ya. Bang Rehat. Baik, Pak Dedi, ada berbagai cara ya sudah ditempuh oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan untuk dalam tanda kutip melawan proses yang tengah berlangsung pada klien Anda, termasuk juga mendatangi Kejaksaan Agung. Apa sebetulnya yang ingin disampaikan dengan mendatangi Kejaksaan Agung menjelang kemudian kita tahu pekan depan dijadwalkan sidang pra-peradilan? Ya. Jadi langkah-langkah upaya hukum dari tim kami, ya tim hukum Peggy Setiawan itu terkait dari upaya-upaya agar dalam proses pra-peradilan itu tercipta, ya, menghasilkan ada yang namanya keadilan, benar-benar keadilan, ada pengawasan juga, termasuk kepada kejaksaan juga dan kepada Mahkamah Agung, ya, dalam hal ini termasuk dalam institusi sistem badan peradilan kita, ya, agar perkara ini juga tidak ada tumpang tindih, tidak ada intervensi, ya, dan tidak ada juga yang namanya kepentingan politis di sini. Jadi biarkan perkara ini ditangani, diawasi, diaudit, ya, dilakukan audit investigasi dari bawah agar menjadi terang. Setelah 8 tahun belum bisa terungkap, maka kami melakukan upaya-upaya hukum itu terkait penetapan, ya, dari pihak Polda terhadap klien kami Peggy Setiawan. Jelas-jelas ini Peggy Setiawan ini kan korban, ya, korban. Menurut kami itu korban. Ya. Berdasarkan fakta bukti, ya, itu yang sudah kita dapatkan, maka itu untuk mengontrol sistem peradilan ini jangan sampai menjadikan peradilan sesat seperti di tahun 2016 yang silam. Begitu, Pak Rehat. Baik, Pak Dedi, rekan setim Anda, Pak Marwan yang juga tim kuasa hukum dari Peggy, ya, juga mengatakan mengapa kemudian datang ke Kejaksaan Agung untuk menghimbau agar Kejati dan Kejari Cirebon ini berhati-hati dan lebih cermat. Apakah ini tujuannya memang meminta agar Kejaksaan tidak serta-merta menerima berkas dari pihak kepolisian, memp21kan perkara ini atau tidak? Sebenarnya apa yang kemudian ingin disampaikan? Ya, artinya kami hanya menyampaikan sistem peradilan ini, lakukanlah upaya itu sesuai dengan SOP-nya. Jangan sampai nanti malah ini masih proses, tetapi dari pihak kepolisian memaksakan untuk dilakukan P21, ya, akan berlanjut menjadi tahap kedua, P22-nya nanti. Karena memang di sini kami ingin, jadi daripada kejaksaan itu mengetahui ada pengawasan di sini. Jangan asal-asalan seperti tahun 2016 yang lalu. Kami berharap proses peradilan ini menjadi peradilan yang fair, terbuka, karena ini perkara yang diawasi sama publik dan nggak main-main ini perkara yang 8 tahun ini. Jadi harus ada pengawasan dari Kejati, ya, Kejaksaan Agung, dari Badan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial. Kita libatkan semua di sini agar perkara ini juga fair, ya, artinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jangan asal-asalan polisi dalam menegakkan keadilan terkait perkara Vina Cirebon ini. Harapan kami memang biar seimbang, ya, terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, juga pengawasan terhadap badan peradilan, kejaksaan, sistem peradilan, pengadilan di Bandung, proses pra-peradilannya. Kami mengharapkan agar ini menemukan titik terang, bisa membongkar bahwa perkara Vina dan Eki yang akhirnya melibatkan klien kami itu ditetapkan statusnya menjadi tersangka. Begitu, Bang Renhat. Jadi Anda berharap klien Anda kasusnya di SP3 saja? Berharap demikian. Oke. Berharap demikian agar di SP3. Ya, tapi di lain sisi kita tahu
pekan depan sudah ada penjadwalan pra-peradilan ya. Artinya ada upaya secara hukum juga yang bisa ditempuh oleh tim kuasa hukum lewat pra-peradilan itu sudah diambil. Mengapa kemudian tidak fokus saja ke pra-peradilan untuk meruntuhkan status tersangka dari klien Anda, atau ada strategi yang lain yang kemudian memang ditempuh? Ya, begini. Jadi kalau kita bicara ini institusi kepolisian, kalau melakukan SP3 nggak serta-merta ya, karena bagaimanapun juga ini kan upaya dipaksakan ya. Dari kasus 8 tahun ini sudah mencuat di tahun 2004. Nah, kalau kita mau fair-fairan dengan institusi kepolisian mau SP3, itu sama saja mereka menampar muka dari institusi kepolisian sendiri ya. Maka dilakukan segala upaya bagi Polri untuk tetap kekeh menetapkan Peggy Setiawan itu tetap tersangka. Maka dari itu, karena pihak Polri itu tidak memberikan mengeluarkan SP3, akhirnya kita itu melakukan upaya pra-peradilan di sini agar bisa terbongkar. Ayo, silakan bukti apa saja yang didapat dari pihak kepolisian terkait penetapan klien kami menjadi tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Ini nggak main-main, ya kan? 340 sebagai otak pelaku utama, hukuman mati. Apakah polisi juga sudah ada 2 alat bukti yang sah ya, dengan menetapkan status tersangka? Apalagi di sini kalau kita lihat dari konferensi pers Polda yang menghilangkan 2 DPO, yang mengerucut tinggal 1 Peggy Setiawan yang dijadikan tersangka utama. Nah, maka dari itu berharap di pra-peradilan ini tanggal 24 nanti di Pengadilan Negeri Bandung kita menemukan titik terang di situ. Berharap juga pengadilan juga fair, hakim juga fair, sesuai memeriksa perkaranya secara subjektif. Begitu Bang Renhat. Baik, tapi sudah menyiapkan ya semua saksi ahli, argumentasi lain yang secara hukum ini Anda atau tim yakini bisa membuktikan bahwa klien Anda bukan pelaku otak dari pembunuhan Vina dan juga Eki di sidang pra-peradilan nanti. Seberapa siap hal itu saat ini tengah dilakukan oleh tim? Ya, saksi ahli, baik bukti-bukti semua sudah kita persiapkan. Ya, artinya kita itu berperang tetapi sudah dengan amunisi yang lengkap, dengan persenjataan yang lengkap. Jadi apapun, kalau Polda itu sekarang sudah menyiapkan tim untuk menghadapi tim kuasa hukum Peggy Setiawan, kita fine-fine aja ya. Artinya di sini tidak ada satu kurang apapun untuk melakukan pra-peradilan. Semuanya sudah terkondisi, semuanya juga sudah bisa kita siapkan semuanya, barang bukti dan saksi ahli yang nanti akan membongkar semuanya di pra-peradilan tanggal 24 Juni nanti, Bang Renhat. Ya, saksi ahlinya kira-kira bisa memberikan keterangan apa? Mungkin ada bocoran sedikit ya, Pak Dedi, untuk membuktikan bahwa klien Anda bukan pelaku. Ya, saksi ahli ini kan terkait masalah penetapan status tersangka, sah atau tidaknya penetapan tersangka, terus ada alat bukti, ya, penggeledahan, penyitaan, ya, itu yang nanti akan kita gali oleh saksi ahli kita juga. Oke. Selain kemudian saksi ahli yang disiapkan, ada apa lagi yang kemudian dibawa untuk menyiapkan, menguatkan dalil dari tim kuasa hukum di sidang pra-peradilan nanti, Pak Dedi? Banyak ya, artinya di samping bukti dan saksi-saksi, kita juga akan mempersiapkan itu semuanya jadi saksi-saksi tambahan ya, yang nanti juga akan diperlukan. Kita juga tidak menutup kemungkinan ya, menghadirkan saksi ahli lebih dari 1 ya. Itu Bang Renhat. Baik, jadi terakhir singkatnya, seberapa yakin Anda bahwa pra-peradilan nanti akan diterima dan status tersangka klien Anda ini bisa dianulir? Ya, 90% ya, apabila memang hakim itu bisa memberikan putusan secara objektif ya. Karena berdasarkan
bukti saksi-saksi dan keterangan ahli, ya mudah-mudahan itu bisa menganulir status tersangka terhadap klien kami Peggy Setiawan. Jadi biar publik juga tahu bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu adalah salah. Ya, Oke. ada banyak di sini kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan pihak Polri. Nanti kita bedah di pra-peradilannya. Baik, kita akan tunggu ya Pak Dedi seperti apa nanti jalannya sidang pra-peradilan pekan depan. Terima kasih waktunya Pak Dedi, tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan sudah bergabung di Sindo Prime malam ini. Selamat malam. Selamat malam Bang Rehat.